Mas Andi, silahkan memperkenalkan diri. Aktivitasnya sekarang apa, sibuk apa sih Mas Andi? Kok kayaknya mau ketemu susah banget sih? Oke, udah mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Ini suatu edisi spesial nih. Edisi spesial karena saya bisa wawancara suhu saya nih Mas Andi Dwiryanto. Siap. Ini saya sama Mas Andi saat ini masih ada di Kota Makassar di Hotel Swiss Bell. Ini coba lihat view-nya sekilas. Ini di pinggir kolam renang. Terus langsung bisa lihat laut. Itu ada penampakan tuh Mas Yusuf lagi nyoting juga. Nah kebetulan saya sama Mas Andi lagi rezeki ketemu sama beliau ini di acara literasi digitalnya Kominfo. Siap. Mas Andi, ini saya perkenalkan dulu sedikit. Nanti Mas Andi memperkenalkan diri sendiri ya. Siap. Ini Mas Andi guru saya. Jadi ya termasuk yang pertama mengajarkan saya website. Itu tahun 2015 kalau nggak salah. Itu pertama kali saya belajar website ke beliau ini. Mas Andi juga merupakan foundernya PT Kombas Digital Internasional. Saat ini juga diberi amanah jadi direkturnya divisi akademi. Jadi Mas Andi ini kan channel YouTube-nya PT Kombas nih. Kalau pas dulu memang channel YouTube-nya nggak ada yang ngelola, jadi masih kurang fokus nih. Nah kemarin saya diberi amanah sama gurunya kita Mas Didik Arwinsyah. Kenal ya Mas Didik ya? Pasti kenal. Pasti kenal, beliau legend nih. Saya juga, waktu saya ketemu sama Mas Didik di Jogja, terus dikasih challenge untuk mengaktifkan channel YouTube-nya Kombas. Saya dikasih challenge untuk 1 hari posting 1 video selama 2 bulan full. Aduh, berat. Lumayan ya. Tapi alhamdulillah so far so good. Ini sudah video hampir ke 50 kalau nggak salah. Alhamdulillah bisa konsisten. 1 hari posting 1 video. Jadi yang target pertamanya ini memang di konsistensi dulu. Masalah monetize itu nanti belakangan insya Allah pasti mengikuti. Nah, channel YouTube-nya Kombas ini isinya ada 3 temanya, niche-nya. Yang pertama soal dunia per SMK-an, karena kebetulan sekarang Kombas memang lagi fokus ke membersamai teman-teman kita, adik-adik kita di SMK. Siap. Satu itu. Terus yang kedua soal digital marketing. Digital marketing ini sedikit doang karena udah banyak banget yang kemudian ngupas tuntas soal digital marketing. Nanti saingannya sama suhu sendiri, kan repot itu. Semangat. Yang ketiga baru soal PT Kombas Digital Internasional, itu juga sedikit aja. Nah itu inti dari kontennya YouTube-nya PT Kombas tuh itu Mas Andi. Iya, siap. Nah ini mungkin supaya teman-teman lebih kenal, lebih dekat, lebih akrab, Mas Andi silahkan memperkenalkan diri. Aktivitasnya sekarang apa, sibuk apa sih Mas Andi? Kok kayaknya mau ketemu susah banget sih? Baik. Terima kasih Om Tri sudah ngajak untuk Collab. Yoi. Untuk ngisi salah satu slot gitu ya. Terima kasih nih Om Tri. Saya merasa diberi kehormatan ini ya. Iya. Ya, dibilang sibuk ya, alhamdulillah masih diberi kesibukan. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau keseharian itu saya punya tanggung jawab Om. Itu saya punya kewajiban itu kantor atau ngampus itu di Universitas Amikom Purwokerto. Oh, ini Bapak dosen nih, Bapak Siap. dosen. Gitu. Saya ngantor itu normalnya gitu ya, karena ini kan nggak normal juga. Ya, Hampir seminggu kabur ya. Tugas bukan kabur. Tugas. Jadi kalau normalnya itu ya hampir setiap hari, artinya dari hari Senin sampai hari Sabtu
jam 8 sampai jam 4 kira-kira. Walaupun Jumat Sabtu relatif longgar gitu ya. Tapi normalnya kira-kira seperti itu. Nah, di Amikom selain ngajar, diamanahi juga di penjaminan mutu Om. Dulu namanya LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, ketika masih STIMIK 2019 jadi universitas. LPM itu ikut rubah jadi LP3M, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, kira-kira seperti itu. Kemudian selain di Amikom tadi disebutkan Om Tri, di Kombas ya, tapi kalau di Kombas saya sangat senang juga karena kalau di kampus juga ada beberapa rekan yang membantu, katakanlah seperti itu, menyelesaikan pekerjaan. Nah kalau di Kombas ya spesialisnya ada Om Tri sama Apple Planner, itu sangat apa namanya, menurut saya sudah bisa jalan. Paling ya saya kalau dibutuhkan, kalau perlu diskusi ya kita diskusi. Justru itu yang dibutuhkan dari Mas Andi adalah kebijakannya nih. Siap. Silakan dilanjut Mas ya, Andi. Kemudian selain itu di rumah juga ada, ya sekarang bisa kecil-kecilan Om, tapi mudah-mudahan ke depan besar-besaran gitu. Amin. Itu beberapa waktu yang lalu kami membentuk badan hukum ya kalau nggak salah ya. Itu namanya CV Gumintang Berkah Rahayu Om. Amin. Itu nama adalah doa. Ya, berkah dan rahayu, ya, kan? Amin. Gumintang, tahu nggak Om itu Gumintang? Gemerlap. Kalau dalam istilah Spanyol mungkin Los Galacticos. Banyak bintangnya. Iya. Ya. Nah itu di sana ada 3 unit katakanlah. Jadi mirip dengan Kombas, ada 3 unit kalau tidak salah. Tapi ini berbeda. Yang pertama adalah di konstruksi, ya, properti, konstruksi. Kemudian yang kedua teknologi. Nah saya di teknologinya, bikin website, aplikasi. Alhamdulillah ada yang bantu-bantu juga di sana. Kemudian ada ya macam kayak digital agency, tapi memang sementara masih internal lah, gitu ya. Tapi next mungkin akan go public juga. Harus dong. Amin. Nah itu ngeri nih Mas Andi, dosen juga, kemudian praktisi juga, punya bisnis juga. Ya. Itu bagi waktunya gimana Mas? Ya, tambah satu lagi Om, ada yang belum saya sebut Om. Apa sih? Kebanggaan Kepala Daerah tingkat 7 Om. Oh yes, ini Pak RT. Tapi rencana saya, target saya 2025 saya mau naik Ketua RW Om. Betul, ini jenjang karir. Gitu. Nah kalau bagi waktu ya tadi ya, karena memang punya kewajiban, harus ngantor, harus ngampus di Amikom, boleh dibilang memang waktu saya katakanlah pagi sampai sore fokus di kampus ya. Entah itu ngajar, nyiapin pembelajaran ataupun mempersiapkan, karena di penjaminan mutu itu kan ada macam kayak audit internal dan sebagainya gitu. Ya seperti itulah. Nah kemudian bagi waktu untuk Kombas tadi biasanya bisa weekend atau by apa tuh namanya, daring kita ya, bisa by phone, bisa by Zoom dan sebagainya. Gak jarang juga kita sering komunikasi kalau saya sedang di jalan kan gitu Om. Karena kalau di jalan saya daripada bengong gitu kan, kadang dengerin radio. Kalau nggak ada yang penting nih, kalau ada yang penting saya biasanya koordinasi by phone itu justru saat di jalan. Radionya masih RRI? Ya macam-macam sih, tapi kalau pagi-pagi itu ada talk show RRI saya sering nyimak gitu. Tapi kalau sore sesuai ini aja lah, topiknya yang masuk itu yang saya dengerin. Kayaknya sekarang kita denger radio tuh cuma pas di jalan doang, pas nyetir mobil ya. Kalau di rumah kayaknya udah jarang ya. Nggak ada di rumah punya sengaja nyetel radio kayak gitu ya. Iya, jangankan radio, TV aja nggak pernah tersentuh. Benar. Gitu kan, apalagi tadi. Jadi saya sampai rumah kadang habis maghrib atau habis isya itu teman-teman Gumintang Berkah Rahayu itu ya ada yang datang kayak gitu. Kalau dulu bahkan awal-awal itu bisa sampai jam 12, bahkan sampai jam 2 dini hari. Militan sekali kalian. Ya, karena memang ya keterbatasan waktu Om. Jadi kita harus efektif. Nah kalau sekarang sudah jalan, sudah ya cukup jalan lah kalau boleh saya bilang, itu sudah agak
kendor nih, sudah nggak kencang-kencang banget, tapi Mungkin karena polanya udah ketemu. ya polanya sudah ketemu, sudah mulai jalan, jadi tinggal koordinasi jika ada kekurangan itu aja. Oke. Itu aman lah, masih aman. Alhamdulillah. Bismillah ya Mas Andi ya. Bismillah. Nah ini Mas Andi, kan saat ini Kombas banyak mendampingi siswa SMK. Jadi yang didampingi sama Kombas itu ada 6 jurusan Mas Andi. Siap. Yang pertama jurusan, kalau di kurikulum K13 itu namanya jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Ya. Nah di kurikulum Merdeka ini berubah jadi jurusan pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua jurusan, kalau dulu namanya OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di kurikulum Merdeka ini berubah jadi MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Siap. Udah gitu yang ketiga dan keempat ini memang hampir mirip, yaitu jurusan multimedia sama desain grafika. Ya. Nah sekarang di kurikulum Merdeka berubah jadi DKV, Ya. komunikasi visual ya. Terus yang berikutnya, yang kelima itu ada jurusan yang legend nih, Ya. yaitu TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah sekarang jadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oh, siap. Itu terus yang terakhir, kalau dulu namanya RPL, Rekayasa Oke. Perangkat Lunak. Ya. Sekarang di kurikulum Merdeka namanya PPLG, Oh, oke. Pengembangan Perangkat Lunak dan Game. Oh, mantap. Nah itu, nah ini saya mau nanya nih Mas Andi kan tadi mengampu di Universitas Amikom Purwokerto. Ya, betul. Nah ini kira-kira ada jurusan apa aja di sana, terus kira-kira yang relate sama tadi jurusan-jurusan yang saya sebutkan itu apa aja Mas? Bisa tolong diceritain nggak supaya teman-teman SMK bisa dapat gambaran nih kalau pengen melanjutkan ke Amikom itu masuknya kemana? Oke, siap. Oke, keren sekali ini Mang Om. Jadi ketika tadi Kombas katakanlah collab dengan SMK gitu ya, Ya, Kombas ya. dengan SMK dan sebagainya itu mendampingi, saya sendiri sangat apresiasi kan gitu. Karena memang SMK itu kan kalau namanya K kejuruan itu utamanya memang dipersiapkan untuk bekerja. Yes. Kan seperti itu. Yes. Tapi tidak menutup kemungkinan lulusannya itu bisa menempuh apa kemarin singkatannya Om? Melanjutkan BMW. BMW. Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah, BMW bekerja, melanjutkan dan Wirausaha. Menikahnya nggak Om? Oke. Bekerja tadi. Ya. Kemudian yang kedua bisa melanjutkan, juga berwirausaha. Kombas ada di situ. Nah, jika teman-teman dari SMK, lulusan SMK mau milih yang M-nya, yang melanjutkan, Yes. kalau boleh saya bilang Universitas Amikom Purwokerto ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat bagus dan sangat tepat Om. Gitu. Terlebih tadi ada beberapa 6 jurusan ya yang tadi Ya, disebutkan. betul. Itu boleh dibilang semua relate Relate ya. gitu, semua relate. Nah. Walaupun sebetulnya kalau boleh saya bilang juga bukan masalah penting tidak penting ya, tetapi memang lebih baik, sedikit lebih baik ketika misalnya tadi kafe kemudian melanjutkannya juga katakanlah linear, itu sedikit lebih baik, tapi bukan jaminan. Saya bilang kenapa? Karena asal kita punya semangat gitu ya, dan kita bisa menjaga semangat itu konsisten. Kalau bahasa saya menjaga impian kemarin Om. Ya. Nah, itu saya yakin semua pasti bisa. Dan syaratnya tadi istiqomah Om. Meskipun mungkin di SMA-nya nggak, SMA atau SMK-nya nggak terlalu nyambung, bisa. Bisa. Contoh saya sendiri. Dulu saya SMA, kebetulan saya SMA, hanya saya jurusannya malah bahasa. Yang mana dulu saya belajarnya itu Français, ya Français gitu kan. Iya. Comment Sastra. parlez-vous gitu kan. Oh, Prancis bahasa ya? Prancis. Prancis Kemudian sastra gitu ya, macam-macam. Tapi saya memang sudah punya tujuan itu adalah saya juga kepengen kuliah tuh komputer. Masih nyambung sebetulnya Mas Andi, karena sekarang bahasa pemrograman. Tapi tetap beda Om. Beda Om. Boleh dibilang komputer itu eksakta, kemudian apa tuh namanya, bahasanya ya pemrograman itu boolean dan sebagainya, itu berbeda Om.
ya. Iya, iya, iya. Jadi tidak masalah. Nah tapi ini akan lebih menarik. Kenapa? Karena Universitas Amikom Purwokerto itu sekarang punya 2 fakultas, Om. Nah, apa aja itu? Ini penting nih. Nah, iya, kalau dulu sebelum 2019 itu cuma punya 2 prodi, bukan 2 fakultas. Dulu 2 prodi. Hanya prodi saja. Prodi karena masih sekolah tinggi waktu itu. Oke. Nah, 2 prodi waktu itu adalah sistem informasi dan teknik informatika, Om. Sistem informasi dan teknik informatika. Ya. Nah, kemudian 2019 syarat jadi universitas nambah beberapa program studi, ada yang boleh 1 rumpun, boleh yang di luar. Nah, nambah 1 rumpun itu teknologi informasi, mirip-mirip Om ya Iya, namanya iya, ya. iya. Nah, ketiga program studi itu di bawah Fakultas Ilmu Komputer, Om. Ada fakultas ilmu Ya. komputer sekarang. Kemudian 2 prodi yang lain adalah bisnis digital. Oh. Relate sekali kan, Om? Wis, keren banget. Kemudian ada lagi satu lagi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. 2 itu dinaungi fakultas yang namanya Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Om. Jadi Oke. saya pikir relate sekali. Iya, 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 Gitu. iya. Bisnis dan ilmu sosial. Yes, gitu. Nah, mungkin kalau tadi mirip-mirip nih namanya, barangkali kalau boleh saya jelaskan lebih Silakan, detail. silakan. gitu Biar ya. nggak saya juga masih bingung soalnya. Iya, ada sistem informasi, teknik informatika, tapi sekarang namanya sebetulnya rubah jadi informatika, Om. Itu Hanya ada informatika aturannya, saja. ada nomenklaturnya. Hah? Kemudian ada teknologi informasi. Bedanya apa? Iya, Gitu kan. informasi sama informatika coba Nah, itu kan mirip betul. banget. Nah, kira-kira gitu ya. Ini garis besarnya kira-kira kayak gini, Om, bedanya. Kalau sistem informasi itu memang lebih dekat melekat dengan yang namanya sistem informasi. Aplikasi, Oke. penjualan kah, manajemen kah, kepegawaian kah, itu sistem informasi, dekat ke sana. Sehingga di prodi sistem informasi itu ada penjurusannya lagi, pendalamannya lagi. Kalau apa di istilahnya? Amikom itu disebut dengan istilah konsentrasi. Konsentrasi, ya, Ya, betul. ada konsentrasinya. Nah, sistem informasi ini kalau di Universitas Amikom Purwokerto itu ada 2 konsentrasi, Om. Ada e-business dan ada manajemen sistem informasi, Om. Nah, kebetulan saya ngaku di e-business. Ya, saya home base saya istilahnya di prodi sistem informasi, konsentrasinya saya di e-business. Nah, SMK juga sebenarnya sekarang sistemnya kayak gitu, ada konsentrasi keahlian namanya. Wes, mantap. Jadi kalau misalkan jurusan pemasaran nih, jurusan Ya. pemasaran, jadi sistemnya juga sama. Kalau di kelas 1 tuh sistemnya kayak masih MKDU, hanya ada 2 mapel besar, Ya. dasar-dasar pemasaran sama informatika. Tapi begitu kelas 2 atau kelas 11 itu mereka ada konsentrasi kejuruannya retail sama daring. Siap. Sama kayak gitu ya. Berarti Ya. mengacu kurikulum Merdeka. Otomatis sekarang sudah zamannya merdeka, Om. Merdeka. Merdeka gitu Oke, kan. lanjut. Ya, nah kalau di e-business ya namanya juga e-business. Sehingga sistem informasi yang banyak dibahas itu yang lebih dekat dengan bisnis. Contoh misalnya mereka membuat website. Tetapi bukan hanya membuat website saja, Om. Ada proses bisnisnya yang mereka harus pahami, bahkan sampai optimasinya. Oke. Bahkan optimasi di luar website, menggunakan medsos dan sebagainya itu dibahas di e-business. Itu berarti off page sama on page-nya ya. Otomatis. Ah. Gitu. Dan nanti ketemu saya, Om, di sana. Asik. Ini kayaknya cocok buat teman-teman pemasaran nih. Bisa, boleh. Tapi lebih dekat dengan teknologinya ya. Lebih Ya, dekat dengan, ya. Membuat sistem. aplikasinya. Ya. Itu banyak coding berarti, koding gitu. Tidak. Di sini ada coding, tapi kita biasanya menggunakan ada beberapa opsi. Ada menggunakan CMS, ada Ya. menggunakan macam platform ERP. Oke. Mantap kan, Jadi Om? pakai Python ya. Nggak harus? Ya, tidak harus juga. Karena sekarang untuk modul-modul ERP juga banyak yang sudah ready kan gitu. Oke. Jadi dimudahkan. Tapi yang menjadi dasar adalah kita paham proses bisnis dan kita bisa menerapkan proses bisnis tersebut. Poinnya itu, Om. Tadi kan berarti juga termasuk manajemen platformnya kayak gitu ya. Otomatis. Kayak tadi kan ada sosial media segala macam Ya. kan berarti memanage sosial media Iya. gitu. Karena kalau yang kayak di SMK yang teknis jualan online-nya kenceng itu kan di pemasaran. Oke. Tapi kalau untuk yang manajerial adminnya itu justru di MPLB, manajemen Oke. perkantoran dan layanan bisnis. Makanya ini
nggak hanya dari pemasaran, tapi dari yang lain juga masih relate kan Om? Masih bisa. relate banget. Gitu. Kemudian kalau masih di SI itu sistem informasi ya, ada manajemen sistem informasi. Nah ini yang lebih ke manajemennya, lebih ke analisisnya, lebih ke evaluasinya. Nah ini di naungi kalau di Amikom itu di Prodi SI konsentrasinya MSI, manajemen sistem informasi. Jadi ngurusin database juga. Otomatis. Oh ini MPLB banget. Ya. MPLB banget. Nah kemudian selain SI tadi ada informatika. Nah tadi Om Tri menyampaikan kalau di Prodi SI coding. Nah di informatika ini codingnya lebih dalam Om. Oh iya. Algoritmanya lebih dalam, pemrogramannya lebih dalam itu di sini. Bahkan pemrogramannya juga macam-macam. Ada sampai ke game. Nah, cocok lagi itu kok. Cocok untuk PPLG. Nah, cocok sampai game. Pengembangan perangkat lunak dan game itu sekarang sudah jadi jurusan sendiri loh. Yes. Pengembangan perangkat lunak dan game. Yes. Nah, game juga macam-macam. Bisa pakai pemrograman yang susah-susah, ada yang sedikit lebih mudah. Nah, kalau di informatika itu ada konsentrasi selain itu ya. Kalau pemrograman tadi seperti itu, nanti bahkan ada AI gitu kan, artificial intelligence, SPK dan sebagainya. Nah, yang lain itu multimedia juga ada bagian dari informatika Om. Oh, untuk bikin kontennya. Ya, tadi bikin game atau animasi apa segala macam. Oh iya. Di informatika juga tercover itu Om. Oke, berarti DKV bisa masuk situ ya? Bisa. Gitu. Kemudian yang terakhir di Fakultas Ilmu Komputer itu ada yang namanya teknologi informasi. Nah, itu lebih ke infrastruktur Om. Hardware-nya, server kayak gitu ya? Iya. Nah, selain di infrastruktur, itu juga ada konsentrasi IoT Om. Internet of Things ya. Dan kayaknya Om Tri juga tahu ada salah satu dosen yang punya startup Plan D. Ya. Nah, itu teknologi informasi Om. Oke. Jadi insya Allah komplit apa aja ada di situ. Berarti kalau yang lebih ke infrastruktur itu kayaknya cocoknya buat teman-teman yang kalau dulu TKJ ya, sekarang jadi TJKT. Ini masih belepotan ngomongnya. Soalnya baru berubah. Jadi kalau dulu teknik komputer jaringan, sekarang jadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, itu cocok. Gitu kan. Kemudian fakultas yang satu lagi tadi bisnis digital. Ya, di Fakultas Bisnis Ilmu Sosial ada prodi yang namanya bisnis digital. Nah, ini keren nih. Nah, ini relate banget dengan pemasaran. Relate sekali. Gitu. Udah ada S2-nya belum sih? Kalau ada S2 aja sih pengen tuh. Belum Om. Kalau S2 ini sedang kami susun. Ya. Tapi untuk yang proses ya. Ya, untuk yang informatika Om. Yang bisnis digital apa? Nah, itu masih butuh proses lagi. Oke. Gitu. Pelan-pelan Om. Karena ngusulin juga tidak semudah kembalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh analisis dan sebagainya. Nah, ini tim kami juga sedang menyusun itu. Soalnya kan Mas Andi yang bagian penjaminan mutu nih, jadi pasti tahu banget soal yang kayak gituan nih. Siap, gitu. LP 3M ya? Iya. Nah, di bisnis dari pemasaran, saya tadi di SI, di bisnis. Tetapi karena boleh dibilang saya praktisi juga, saya juga sering diminta bantu di bisnis bisnis digital itu Om. Seperti ini besok di semester 7-nya mereka saya juga ngampu salah satu mata kuliah di bisnis digital. Next, mata kuliah saya yang di bisnis digital kemungkinan akan dirubah, akan lebih ke awal. Oh, semester awal. Ya, tidak di semester 7, tapi mungkin paling selambat-lambatnya tuh semester 4 mereka harus sudah dapet. Ya, rugi banget soalnya kalau nggak diajar sama Mas Andi rugi. Wis. Saya biasa aja. Itu. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah ilmu komunikasi Om. Dan itu boleh dibilang satu-satunya ilmu komunikasi swasta di Purwokerto Om. Oh ya? Gitu. Yes. Dan itu juga prodi yang sangat berkembang dengan pesat Om. Ya, sangat pesat. Seksi soalnya itu. Yes. Ya. Oh, yang lain adanya PTN ya? Iya. Okay. Jujur tadinya kita itu agak yes or no buka ya, karena kita agak kekhawatiran di negeri banyak peminatnya gitu kan. Di swasta. Karena saingannya kan PTN. Tadinya kan negeri saja gitu kan. Belum ada swasta, tapi ya akhirnya kita analisis lebih dalam, bismillah kita optimalkan, kita buka. Dan faktanya memang
jujur di luar prediksi saya Om, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Itu. Dari Sampai segi, berapa siswanya? ini Satu angkatan itu berapa? Kalau angkatan pertama saya agak lupa ya kalau tepatnya ya, tapi yang angkatan sekarang, kedua, angkatan kedua itu udah dipastikan minimal 2 kelas, Wih, bahkan cakep. 3 kelas. Nah ini kalau masuk tahun keempat tuh kayaknya angkatan ini kalau nggak 4 tuh 5 kelas Om. Cakep. Gitu. Tapi alhamdulillah. Berarti Iya. kan memang demand-nya Yes. tinggi itu. Iya. Jadi saya bilang ini di luar ekspektasi baik dari kuantitas ataupun Kualitas yang Ya. masuknya ya. Eh, Siswa yang masuk. Kalau yang masuk apa namanya tetap kita ada penyaringan ya. Ya, pasti. Tapi bukan hanya masuk saja. Pada proses pembelajarannya saya kaget gitu. Kenapa? Karena saya bilang ya alhamdulillah di Amikom Purwokerto itu dosen-dosennya sangat kompeten Om. Pembimbing dan apa namanya labnya di komunikasi juga sangat lengkap, ada lab radio, ada lab broadcasting, macam-macam gitu ya. Jadi Rap broadcast berarti kayak studio TV ya, gitu ya? betul, kayak TV. Jadi saya kaget ketika lihat apa karya-karya mahasiswanya, kok kayak udah pro semua gitu kan. Nah itu karena memang ya alhamdulillah saya bilang dosen-dosennya itu kompeten sehingga mahasiswanya pun dibawa untuk lebih langsung mengarah ke profesional. Kira-kira seperti itu Om. Berarti tetap prakteknya juga banyak ya? Wis, banyak. Karena kan itu kekhawatiran kayak ya SMK lah. SMK kan memang namanya juga sekolah menengah kejuruan. Ya. Idealnya memang harusnya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Yes. Tapi kenyataan kan tidak selalu seindah yang tertulis ya, yang dibayangkan ya. Apalagi kemarin pas pandemi itu juga luar biasa. Dunia pendidikan juga termasuk yang paling terpukul. Jadi akhirnya memang lebih banyak teorinya daripada prakteknya nih. Nah semoga aja nanti ini udah mulai berkurang ya pandemi ya. Iya. Rencana Amikom sudah bisa full PTM? Ya, kalau kemarin kami menggodoknya mulai full, ya. Per kapan tuh full PTM? Yang betul-betul full ini idealnya semester baru ini, yang dimulai di akhir September ini. Oh September ini ya? Ya, tapi ini istilahnya keputusan akhir nanti akan diumumkan. Tapi kalau bocorannya full. Ya. Ya, kalau kemarin semester kemarin masih Hybrid. gitu Ya. kan. Nah, tapi nanti karena mungkin banyak mahasiswa juga yang sudah enjoy dengan hybrid juga Om. Nah, nanti ada kemungkinan bisa dikembalikan ke dosen masing-masing. Apalagi kalau dosennya saya kan Om. Kalau jalan-jalan gimana? Iya. Kalau tugas luar maksud Ini saya. ya. Ini Mas Andi hampir seminggu nih di Makassar nih, dari hari Senin sampai sekarang hari Sabtu. Iya. Gitu. Oke Mas Andi, terima kasih infonya. Ini kayaknya bakal panjang ngobrolnya, jadi kita bagi jadi 2 part aja. Ini part pertama lebih ke kira-kira Universitas Amikom Purwokerto itu punya ruang apa saja yang relate sama SMK-SMK yang saat ini didampingi sama PT Kombas. Siap. Gitu. Tadi kan udah kelihatan relate banget ya, untuk jurusan pemasaran ada, jurusan MPLB juga ada, kemudian DKV itu gabungan multimedia sama desain grafika, apalagi untuk jurusan PPLG pengembangan perangkat lunak dan game sama teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, next kita nggak apa-apa ya, nanti ketemu lagi ya Mas Andi ya. Siap. Nah nanti di next episode berikutnya kita akan lebih ngobrolnya lebih banyak lagi soal kira-kira kalau sudah masuk dan kuliah, ini kan baru mengenalkan Universitas Amikom nih. Siap. Nah nanti di yang video berikutnya kita akan lebih banyak nanti kalau misalnya sudah kuliah di Universitas Amikom, kemudian nanti prospeknya ngapain nih setelah lulus dari Universitas Amikom, peluang kerjanya di mana saja. Karena kan sekarang banyak pekerjaan baru yang muncul nih Mas. Yang dulu pas zamannya kita, bisa nggak sebut kita meskipun umurnya agak beda ya? Beda tipis. Pas zaman kita tuh nggak ada tuh profesi itu belum ada. Sekarang kan sudah banyak profesi-profesi baru yang sangat dekat, sangat relate dengan teknologi. Nah nanti mungkin Mas Andi bisa jelasin nih ke teman-teman SMK yang lagi nonton supaya tahu, dapat gambaran nanti kalau misalnya saya kuliah di Amikom, terus lulus mau kerja apa? Atau misalnya nggak harus kerja juga kan ya, lulus langsung wirausaha juga nggak apa-apa. Nanti wirausahanya apa? Nanti simak di
video berikutnya. Sedikit bocoran. Iya, gimana? Sebetulnya kalau di Universitas Amikom Purwokerto itu diharapkan mahasiswa sudah punya usaha sejak masih kuliah. Oh ya? Yes. Wih, keren banget itu. Apalagi kalau ketemunya saya, Om. Gitu. Nah, Bahaya itu. bocorannya gitu, Om. Nah, nanti itu bocorannya akan kita kuak, akan kita bahas di video berikutnya. Siap. Oke Mas Andi, gitu aja. Terima kasih. Ini sudah hampir setengah jam nih. 3 detik lagi setengah jam. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.